Baik, perkenalkan nama saya Putra Khaira Slanga dengan NIM 150250139. Saya Jose Berlano Danarta dengan NIM 150251138. Saya Muhammad Hisham Mazari dengan NIM 150250262. Saya Delo Albert dengan NIM 150251154. Baik, jadi malam ini kita akan mendiskusikan terkait dari topik yang ingin dibahas, yaitu soal pertamanya itu berdasarkan kasus tersebut, apakah mahasiswa tersebut sudah dapat dikatakan memiliki sense of community? Jelaskan alasan kalian. Baik, ada yang mau nyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Aku boleh deh. Jadi kalau menurut aku mahasiswa tersebut itu belum mendapatkan sense of community. Bisa dilihat dari dia dengan komunitasnya tuh dia ngerasa dengan komunitasnya tuh dia masih formal gitu loh. Bukan yang belum ada rasa saling memiliki gitu antara dia dengan komunitasnya. Itu sih kalau dari aku. Yang lain? Ya, kalau dari gua kurang lebih juga sama sih. Karena sense of community itu bukan hanya sekedar formalitas di atas kertas, tapi sense of community itu juga kepemilikan, rasa kepemilikan yang dipunya antar satu komunitas. Dan kalau hanya namanya doang yang tertera di situ, hanya namanya tertera di urusan administratif, kayaknya masih belum bisa dibilang sebagai sense of community karena nggak ada hubungannya antar mereka dan komunitasnya. Saya izin berikan pendapat juga. Eh, saya juga setuju dengan pendapatnya Adelio dan juga Hisham. Mahasiswa tersebut tuh belum memiliki sense of community karena tampaknya menurut saya belum ada semacam keterikatan emosional gitu antara mahasiswa tersebut dengan komunitasnya gitu. Terus kayak belum ada apa ya kayak hubungan dua arah gitu dari komunitasnya terhadap mahasiswa tersebut. Jadi masih satu arah. Oke, baik. Jadi sama seperti yang udah disampaikan sebelumnya, menurut aku juga ini masih termasuk belum karena dia cuman secara formal itu cuman tertulis sebagai status keanggotaannya itu sebagai formalitas saja, tapi secara eh, sense of community itu dia belum memiliki rasa saling memiliki dan juga belum saling adanya keterikatan emosional dengan komunitas komunitas tersebut. Sedangkan kalau misalnya sedangkan dalam kasus ini itu si mahasiswa ini masih merasa hubungannya dengan komunitas tersebut itu masih bersifat formal. Dia tidak merasa keberadaannya itu berarti dan belum terhubung secara emosional. Oke. Kaira, aku boleh nambahin satu lagi nggak? Oh, boleh, boleh. Selain itu, si mahasiswa tersebut juga belum ada hubungan timbal balik dengan dari komunitas ke mahasiswanya ataupun mahasiswa ke komunitasnya. Dia bisa dilihat dari dia masih kesulitan untuk mencari bantuan atau mendapatkan informasi gitu dan sebagainya. Jadi belum ada hubungan timbal balik antara si mahasiswa dengan komunitas tersebut. Oke, makasih Syam. Makasih juga yang lain. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Menurut kalian, elemen sense of community apa saja yang belum terbentuk dengan baik dalam kasus tersebut? Jelaskan keterkaitannya dengan kondisi yang dialami mahasiswa tersebut. Ada yang mau nyampein duluan? Mungkin dari aku pertama ya. Aku merasa tuh kan elemen sense of community itu kan ada 4 ya, elemen SOC. Nah, aku merasa tuh di sini tuh empat-empat nilainya tuh belum terbentuk kalau misalnya emang benar ada yang kayak gitu. Jadi ini sekalian aku baca handoutnya.
nilai yang pertama itu kan ada membership. Membership itu kan berarti adalah apakah dia benar-benar menjadi seseorang yang udah jadi bagian dari komunitas itu. Emang iya secara administratif dia beneran masuk ke dalam sebagai bagian dari komunitas tersebut. Tapi kan mereka itu kayak nggak punya hubungan dengan anggota-anggota lain yang secara khusus gitu. Jadi apa gunanya gitu kalau cuma namanya tertulis di atas kertas sebagai bagian dari angkatan tersebut? Karena pada akhirnya ya dia tidak akan merasakan apa-apa, tidak ada bedanya apakah dia menjadi bagian dari situ atau tidak. Terus kalau misalnya nilai kedua tuh ada influence. Influence itu kan hubungan timbal balik. Nah, masalahnya kalau misalnya dia aja itu udah sulit mengenal angkatannya, gimana caranya supaya hubungan timbal balik itu bisa ada dengan teman-temannya. Jadi aku merasa nilai itu harusnya juga masih belum dapat. Lalu yang ketiga ada integration and fulfillment of needs. Integration and fulfillment of needs ini udah jelas banget itu nggak ada. Kenapa? Karena terlihat kalau misalnya dia itu bahkan udah lumayan sulit dapat informasi karena hubungannya itu udah sulit. Jadi aku merasa elemen ini juga nggak dapat. Lalu yang terakhir shared emotional connection ini yang menurut aku paling nggak dapat karena jangankan untuk shared emosional, dia itu buat kenal teman angkatannya aja udah susah gitu. Jadi menurut aku elemennya semuanya itu nggak ada yang dapat, semuanya belum ada yang terbentuk. Nah, cukup. Oke, mungkin dari aku duluan aja. Sama kayak yang udah dijelasin sama Adele tadi. Menurut aku juga yang secara 4 elemen itu masih sangat belum terpenuhi. Yang pertama kan tadi ada membership. Membership kan seharusnya dia sudah ada sebenarnya secara formal dia sudah tergabung oleh komunitas tersebut. Tapi belum adanya rasa memiliki dan rasa memiliki pada komunitas tersebut. Lalu ada yang namanya influence, dia tuh belum memberikan pengaruh terhadap komunitas tersebut. Dia juga nggak punya ruang untuk menyampaikan pendapatnya karena kurangnya interaksi. Terus juga ada integration of fulfillment of needs, itu dia tidak punya hubungan yang cukup kuat untuk memperoleh kayak kebutuhannya, informasi yang dapat mendukung dia selama dia berada di komunitas. Lalu yang terakhir itu ada elemen shared emotional connection. Karena dia jarang terlibat dalam kegiatan komunitas tersebut, jadi dia tidak punya momen ataupun kebersamaan yang dapat membentuk kedekatan sesama anggota lain. Oke, mungkin jawaban dari Adelio sama Kaira juga udah detail banget. Jawaban aku juga kurang lebih sama sih. Untuk 4 poinnya nggak ada yang dapet. Maksudnya belum dapet. Kalau dari aku juga kurang lebih sama, cuma mau sedikit nambahin aja. Kalau dari keempat itu kan belum ada yang terbentuk ya. Cuma mungkin kalau misal dipilih satu yang paling mending, saya udah sedikit terbentuk kalau menurut aku tuh membership. Karena dia itu udah apa ya, udah berusaha ngasih waktu dia untuk angkatannya dia. Itu memenuhi salah satu karakteristik dari membership yang personal investment karena dia udah mau meluangkan waktunya untuk angkatan. Terus kalau sense of belonging-nya belum karena ya dia merasa belum jadi bagian dari angkatannya gitu. Cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu ada, apa dampak yang mungkin terjadi apabila kondisi tersebut terus berlangsung, baik bagi mahasiswa tersebut maupun sebagai komunitas? Ada yang mau nyampein duluan? Aku izin masih pendapat. Kalau dari sisi mahasiswanya ya itu yang paling jelas pasti
mahasiswa itu merasa tersingkir ya, karena dia kan kayak apa ya, kurang diperhatikan gitu. Yang jelas dia merasa, bisa jadi dia merasa terisolasi. Terus nanti eh, mungkin paling parahnya itu dia bisa aja nggak merasa, bukan apa ya, merasa bukan jadi bagian dari komunitas itu gitu. Jadi yang paling parahnya bisa aja dia sampai keluar gitu dari komunitasnya. Terus kalau dari sisi komunitas, kalau misalnya dari angkatan itu dia apa ya, nggak merangkul satu sama lain, tuh bisa jadi ntar ada perpecahan internal, dan nanti ujung-ujungnya uh, bakal ada circle sana sini gitu, yang gimana nanti angkatan itu sebagai satu komunitas tuh nggak tercapai. Aku mau izin nambahin dari sisi mahasiswanya ini, eh, selain dia merasa terisolasi juga, merasa tersingkirkan, itu juga dapat memicu dia menjadi stres akan hal tersebut. Dan oleh karena stres tersebut, dia bisa saja melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti paling parahnya itu karena dia merasa nggak dianggap, mungkin komunitas tersebut adalah satu-satunya komunitas yang bisa dia harapkan gitu loh. Karena dia saking nggak punya komunitas atau nggak punya siapa-siapa, dia hanya punya komunitas itu, yang dimana itu menjadi harapan dia agar bisa diterima seenggaknya oleh orang gitu loh. Paling parahnya dia bisa saja mencoba untuk bunuh diri gitu loh. Itu case paling terburuknya ya. Mungkin itu sih cukup. Nah, aku izin nambahin aja, benar tadi kata Jose, kata Icam juga, kalau misalnya menurut aku tuh dari sisi komunitasnya, kalau misalnya suatu komunitas itu tidak bisa mengayomi salah satu dari anggotanya, maka sebenarnya nggak akan ada yang bisa diayomi dari komunitas tersebut gitu. Kalau misalnya masih ada anggotanya yang ketinggalan atau masih ada anggotanya yang belum dekat, itu berarti emang dari sistem yang ada di komunitas itu salah, yang dimana berarti SOC yang akan ada di tim komunitas itu bakal makin lama makin lemah, dan itu ya bisa menjadi awal dari kejauhan di komunitas itu aja sih. Cukup. Oke, berarti dari aku juga kurang lebih sama seperti yang udah kalian sampaikan. Kalau dari sisi mahasiswanya itu aku memposisikan diri aku sebagai si mahasiswa, itu aku bakal kehilangan minat ataupun motivasi lah untuk terus bakal terlibat untuk kegiatan ke depannya. Terus juga aku merasa tidak dihargai di lingkungan ini. Terus juga yang awalnya aku join untuk mendapatkan privilege, misal entah itu informasi, bantuan akademik, maupun lain-lain, saatnya hal yang aku harapkan untuk didapatkan selama aku join ke komunitas ini tidak bisa terpenuhi seperti aku pada awalnya. Untuk dari segi komunitasnya sendiri itu mungkin itu itu bisa jadi uh, ada budaya yang tidak sehat dan akan dialami oleh anggota baru lainnya selain aku gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Itu apa yang perlu dilakukan agar bentuk yang bagi anggotanya? Oke, mungkin aku izin menjawab ya. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang perlu dilakukan untuk membentuk sense of community itu kesadaran diri sendiri. Tapi aku ada pandangan lain kalau sense of community dibangun bersama-sama gitu loh.
Aku yakin kalau semisal ada yang sense of community-nya kurang, eee, individu-individu, aku yakin tuh nggak sampai sebanyak itu, nggak lebih dari 50% lah. Eee, Kalau misalkan emang lebih dari 50%, seenggaknya, masih ada di komunitas tersebut yang sudah saling kenal atau mungkin sudah berkelompok gitu. Nah, justru, menurut aku mereka yang pertama kali melayani dulu individu-individu yang sepertinya, individu-individu yang dianggap sense of community-nya itu kurang, gitu. Jadi seperti mengayomi terlebih dahulu, memberikan informasi, informasi tersebar dengan tepat dan, tersebar secara menyeluruh gitu. Dimulai dari itu dulu sih. Jadi dari komunitasnya sendiri dulu, nggak selalu dari individu tersebut. Cukup. Aku setuju banget sama apa yang udah disampaikan sama Hisham. Kayak ini tuh perlu kesadaran dari dua sisi. Gak cuman dari individunya aja, tapi dari komunitasnya sendiri juga harus bisa lebih merangkul anggota-anggotanya yang cenderung pasif. Sedangkan kita ataupun individunya itu juga harus lebih bisa aktif dan mencoba untuk lebih membuka diri. Jangan karena merasa tidak ada ruang, jadi akhirnya mereka cenderung pasif. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, aku izin nambahin. Aku setuju sama pendapat kalian berdua, karena aku merasa kalau misalnya sense of community itu dibentuk oleh seluruh komunitas, bukan hanya satu anggota. Meskipun mungkin emang ada sedikit faktor pribadi, tapi aku merasa itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, dan yang berpengaruh itu adalah bagaimana cara suatu komunitas untuk mengayomi setiap anggotanya. Dan aku nggak merasa kalau misalnya hal ini harus dimulai langsung dari hal yang gede, kayak misalnya kita harus bikin acara buat bonding, harus bikin acara buat apa. Aku merasa kayak misalnya dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil aja itu udah cukup untuk bisa menjangkau teman-teman yang mungkin merasa sense of community di komunitasnya masih kurang. Cukup. Aku izin nambahin, aku juga setuju dari pendapat-pendapat yang sebelumnya. Karena sense of community itu dibangun nggak cuma dari tiap-tiap individu anggotanya, tapi juga dari komunitasnya itu. Kalau untuk solusinya, mungkin uh, angkatannya itu bisa bikin wadah-wadah, apa ya, semacam wadah-wadah yang lebih inklusif itu, yang bisa menaungi semuanya. Entah itu bikin kayak semacam band-band kecil gitu, untuk biar semua anggotanya bisa ikut terlibat. Terus mahasiswanya itu juga harus inisiatif juga gitu, harus jemput bola lah istilah, biar dia itu juga mau ikut aktif terlibat. Dari aku cukup. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Menurut kalian, apa hubungan dari antar elemen sense of community dan dampaknya jika dijalankan dengan baik terhadap kondisi yang dialami tersebut? Mungkin mulai dari aku dulu. Di sini pertanyaannya itu kan pengen mengetahui hubungan dari elemen sense of community. Menurut aku semua elemen yang ada di SOC ini semuanya berhubungan. Keempat elemen tersebut semuanya berhubungan dan saling melengkapi. Kalau bisa jangan ada satu elemen pun yang nilainya kurang kalau misalnya ingin membentuk suatu SOC di suatu komunitas. Contoh hubungannya itu gimana? Misalnya supaya seseorang merasakan SOC, pasti dia harus menjadi bagiannya dulu dong, yang dimana itu di cover oleh elemen membership. Lalu juga nggak mungkin dia hanya menjadi bagian dari anggotanya, pasti harus ada sesuatu yang dia lakukan. Dan aku merasa itu dijelaskan oleh elemen influence. Lalu kalau cuma hanya menjadi anggota dan saling berinteraksi,
Aku rasa itu bisa dilakukan dimanapun, bahkan di luar komunitas. Karena itu suatu komunitas tuh harus bisa setidaknya memberi manfaat atau memenuhi kebutuhan dari anggota-anggotanya. Dan aku rasa itu ada di integration and fulfillment of needs. Lalu yang terakhir, kita itu bukan hanya sebagai anggota yang saling berinteraksi dan punya hubungan timbal balik. Aku rasa butuh ada emotional connection dari antara anggota-anggota tersebut, yang dimana itu dijelaskan pada elemen shared emotional connection. Jadi yang aku merasa bahwa jika keempat poin ini berjalan dengan baik, maka suatu komunitas dapat berjalan dengan baik dan benar, dan semua anggotanya saling terayomi. Cukup. Oke, thank you Adelio. Aku juga setuju dengan pendapat kamu. Eh, 4 elemen ini tuh benar-benar nggak bisa dipisahkan gitu untuk menjadi SOC yang baik. Jadi semuanya juga nggak boleh kurang. Benar sih kata Adelio. Juga setuju dengan yang udah diuraikan sama Adelio, karena untuk mencapai suatu SOC itu yang pasti uh, seseorang itu harus menjadi bagian dari suatu komunitas, di mana itu di membership, dan nanti kalau dia menjadi bagian dari suatu komunitas itu, dia akan apa ya, berani memberikan pengaruh ke angkatannya, bisa memberikan pendapat dan lain-lain, itu di influence. Terus nanti kalau misal dia udah kayak gitu, dia kebutuhannya, entah itu kebutuhan sosial atau kebutuhan untuk menyalurkan hobi dia di bidang musik, itu nanti juga terpenuhi, dan nanti lama-lama akan terbentuk suatu ikatan emosional yang akan menciptakan sense of community. Aku setuju sama pendapat kalian semua. Menurut aku kalau misalnya keempat elemen ini tuh bisa dijalankan dengan baik, dia tuh bisa berdampak ya memiliki dampak yang signifikan, khususnya pada kasus mahasiswa ini. Kalau dia tuh tidak hanya kalau misalnya elemen ini dijalankan dengan baik, dia tuh tidak akan merasa hanya terdaftar sebagai anggota saja, tapi dia juga punya ruang untuk ikut berkontribusi, dia juga punya akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dia juga bisa saling punya ikatan emosional antar anggotanya. Sedangkan kalau misalnya salah satu dari keempat elemen ini aja tidak terpenuhi, itu bisa saja berefek ke elemen-elemen lainnya. Oke, mungkin itu cukup sekian dari diskusi kita malam ini terkait materi SOC. Terima kasih semua. Thank you semuanya. Thank you.